Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para habaib yang saya muliakan, wabil khususan para ini dan yang saya muliakan, anak-anakku sekalian, malam ini merupakan penutupan wirid yang kita laksanakan setiap minggu malam Senin, ialah membaca burda. Yang dikenal burda ini dari Imam Busiri yang bernama Imam Muhammad Sa'id bin Ahmad bin Solahati, yang dilahirkan di desa yang namanya Desa Busiri pada tahun 608 Hijriah, wafat pada tahun 696 Hijriah. Beliau berguru kepada Habib Abbas Al-Mursi di Mesir,
bersama-sama Imam Ibnu Athaillah Shahibul Hikam yang menyusun kitab Al-Hikam yang juga kadang-kadang oleh Ustaz Faiz dibacakan. Kemudian Imam Busiri rupanya mengambil ilmu dari sisi lain, ialah dari soal adat sastra Arab, sehingga mereka mendahulukan untuk belajar syair-syair bahasa Arab. Ketika beliau mengalami sakit yang parah, kalau kata orang sekarang ini tentu stroke yang tidak bisa berdiri, kemudian beliau hanya memusatkan pikiran kecintaannya kepada Rasulullah yang luar biasa. Tidak ada makhluk yang dicintai oleh Imam Busiri yang melebihi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat beliau sakit, disitulah dia menyusun syair yang kita baca disebut syair burdah. Karena ketika menjelang subuh, setelah Imam Busiri membacakan bermacam-macam syair yang memuji Rasulullah, akhirnya Rasulullah datang dalam mimpinya, meletakkan selendangnya, kemudian Imam Busiri langsung sembuh. Subuh itu langsung sembahyang jamaah subuh. Ini di antara riwayatnya dan banyaknya riwayat-riwayat yang lain. Hal ini dibuktikan dengan syairnya yang begitu indah. Dalam mukadimahnya, amin tadat kubiji romin bidi salami mazas tadam anjar amin muqatin bidoni am amratul rihumi tiqoi kagimatin au madal balkumin ma'idin bidoni. Ini semua syair-syair yang menunjukkan kecintaan beliau pada Rasulullah. Apa karena ingatmu kepada tetangga yang kau cintai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga engkau mengalirkan air mata bercampur darah karena banyaknya menangis mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Di sini dapat diterangkan kecintaan kepada Rasulullah menjadi wasilah untuk menyembuhkan penyakit-penyakit beliau ini. Maka setelah adanya dahulu penyakit yang melanda dunia ini, kemudian anak-anakku saya sunnahkan, saya tradisikan untuk membuat tradisi-tradisi yang baik. Karena tradisi-tradisi yang baik ini dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min wali ayyam usamin ujurihim syai'un. Barang siapa yang bikin tradisi-tradisi yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengerjakannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang bikin tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka baginya dosa dan mendapat dosa dari dosa-dosa orang yang mengerjakannya dengan tidak mengurangi dosa-dosa mereka. Maka tradisi-tradisi yang baik, bid'ah-bid'ah yang baik ini harus dihidupkan. Justru hidupnya Islam ini dengan banyaknya bid'ah-bid'ah yang baik.
kami menyatakan bid'ah yang baik ialah sesuatu perbuatan yang tidak ada pada Rasulullah, kan tapi pekerjaan itu baik. Ini namanya bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ini bid'ah yang harus dikembangkan oleh umat Islam. Yang menyatakan bid'ah itu hasanah bukan sukron mahmud. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika dia melihat orang bertarawih sekitar 12.000 jamaah tapi bersembahyang sendiri-sendiri. Kemudian Sayyidina Umar lalu mengadakan sholat berjamaah tarawih dengan ditunjuk imamnya ialah dari sahabat yang fasih bahasanya, itu ditunjuk sebagai imam tarawih. Setelah selesai sembahyang tarawih rapi, kemudian Sayyidina Umar lah yang menyatakan bi'satil bid'atu hadhihi, inilah bagus bid'ah. Zaman Rasul tidak ada tarawih berjamaah, zaman Sayyidina Abu Bakar tidak ada tarawih berjamaah, baru zaman Sayyidina Umar. Tarawih berjamaah inilah tradisi yang baik yang berjalan sampai sekarang. Jadi sembahyang tarawih berjamaah itu termasuk bid'ah hasanah karena tidak terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Zaman Sayyidina Utsman pun terjadi bid'ah hasanah. Setelah Sayyidina Umar melihat para jamaah Jumat datang, khotib sudah naik, ada yang datang tengah-tengah khotib berkhotbah, ada pula yang datang khotbah hampir selesai. Kemudian Sayyidina Umar berijtihad, sebaiknya kita adakan adzan Jumat 2 kali. Satu, adzan Jumat menunjukkan waktu sudah masuk waktu Jumat, sehingga orang-orang yang ada di pasar, orang-orang yang ada di kebun kurma siap-siap untuk menuju ke masjid. Di antara adzan pertama dan adzan kedua cukup lama dikasihkan jaraknya. Kemudian datang khotib, naik mimbar, adzan yang kedua kali. Sehingga mereka yang pergi ke masjid tidak lagi ketinggalan. Zaman Sayyidina Umar, Jumat adanya 1 kali. Zaman Sayyidina Abu Bakar adzan 1 kali. Zaman Rasulullah adzan cuma 1 kali. Baru zaman Sayyidina Utsman adzan itu 2. Ini termasuk tradisi-tradisi yang baik. Selama kebiasaan itu baik, tentu diminta oleh agama jangan berpandangan terlalu sempit. Zaman Rasulullah tidak ada roti adat, roti atos. Zaman Rasul tidak ada orang yasinan setiap malam Jumat istiqomah. Lalu muslimat NU dulu, entah sekarang saya sudah nggak tahu, mengadakan yasinan setiap malam Jumat. Tempatnya bergilir dari rumah ke rumah. Kadang-kadang ditetapkan di satu musola. Membaca setiap malam Jumat istiqomah tidak ada zaman Rasulullah. Kemudian kita adakan yasinan tiap Jumat istiqomah. Orang yang baca yasin setiap Jumat istiqomah masuk neraka. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Tidak semua apa yang kita adakan itu masuk neraka. Selama yang kita adakan mempunyai dasar referensi kepada Quran dan hadis Rasulullah, itu semuanya termasuk yang baik. Inilah kadang-kadang saudara saya yang saya cintai dari golongan Wahabi ini,
kadang-kadang kurang memahami adanya perintah-perintah Allah yang bermacam-macam. Ada perintah Allah yang Allah tentukan tempat dan waktunya. Ialah perintah haji. Haji itu hanya pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Di luar itu, walaupun anak-anakku wukuf di Arafah, di luar tanggal ini, di luar tanggal 9 Dzulhijjah tidak ada pahalanya. Ini ibadat yang Allah tentukan tempat dan waktunya. Ada ibadat yang Allah tentukan hanya waktunya saja. Hanya punya saja tempatnya bebas. Seperti perintah sholat. Perintah sholat yang penting waktunya. Sholat zuhur pada waktu zuhur, sholat asar pada waktu asar, sholat maghrib pada waktu maghrib, sholat isya pada waktu isya. Di mana sholatnya? Di mana saja. Mau sholat di tepi laut, mau sholat di hutan, mau sholat di tengah sawah, mau sholat di rumah, persilakan. Afdolnya di masjid. Ada perintah Allah, Allah tentukan tempatnya saja. Waktunya bebas 24 jam kali 1 tahun. Namanya ibadah umroh. Ibadah yang ditetapkan oleh tempatnya. Waktunya bebas kapanpun kita mau umroh. Jam 1 malam, jam 2 malam, jam 1 siang, hari apapun saja, persilakan umroh. Hanya tempatnya di tanah suci, di Mekahul Mukarramah. Tidak boleh umroh kemanapun saja, walaupun dibikin duplikatnya sama. Misalnya ada orang kaya punya duit triliunan, lalu bikin Masjidil Haram persis Masjidil Haram di Mekah. Menaranya persis, pintu-pintunya semua persis, di tengah-tengahnya dibangun Ka'bah persis, batunya hitam seperti batu Ka'bah. Tapi tidak sah. Kalau misalnya lalu umroh ke Cilengsi atau umroh ke Jember karena dibikin duplikatnya Masjidil Haram, tetap tidak sah karena Allah tentukan tempatnya. Nah, barangkali saudara saya dari golongan Wahabi itu kurang memahami perintah-perintah Allah yang tidak Allah tentukan tempatnya dan tidak Allah tentukan waktunya. Bebas. Ini banyak sekali. Di antaranya perintah baca Quran. Di mana baca Quran? Di mana saja. Kapan baca Quran? Kapan saja. Perintah baca sholawat. Kapan kita baca sholawat? Kapan saja. Termasuk anak-anakku baca sholawat, baca maulid setiap malam Jumat. Tidak ditentukan oleh Allah waktu dan tempatnya. Kemudian kita baca sholawat malam Minggu, baca sholawat ketika malam Jumat, atau baca sholawat ketika kita mengadakan kegiatan-kegiatan apapun saja. Sholawat tidak pakai tempat, tidak pakai waktu. Baca Quran tidak pakai tempat, tidak pakai waktu. Zikir kepada Allah tidak pakai tempat dan tidak pakai waktu. Zaman Rasulullah insya Allah tidak ada zikir rutin setiap malam Minggu, tidak ada. Kemudian orang yang tua kayak saya ini lalu mengadakan zikir tiap malam Minggu, istiqomah. Apakah orang yang zikir pada setiap malam Minggu istiqomah yang tidak ada pada zaman Nabi masuk neraka? Inilah yang perlu diperhitungkan untuk tidak memecah belah umat Islam ini. Jadi kalau kita sadari perintah-perintah ini, termasuk tradisi kita memuji Rasulullah dengan melalui burdahnya, kita puji Rasulullah SAW setinggi langit.
Bahkan ada orang yang mengatakan itu ada sihir yang sifatnya syirik. Mana itu? Mereka katakan ya akramal ini adu dubi siwaka inda hululil hadithil alim, dianggap syair ini syair syirik. Saya tahu tidak syirik, ini tawassul ya akramal khalqi. Siapa akramal khalqi? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akramal khalqi. Ya akramal khalqi liman aluduhi siwaka inda hululil hadithil amin. Kepada siapa saya akan berlindung selain kepada engkau pada saat musibah yang merata. Ini dia hadithil amin itu artinya pada hari kiamat. Pada hari kiamat yang bisa memberikan syafaat hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika umat datang kepada Nabi Adam, datanglah kau kepada Nuh, datang sambil Nabi Nuh, datanglah kau kepada Ibrahim. Setelah datang ke Nabi Ibrahim, datanglah kau kepada Musa. Kepada Musa datanglah kepada Isa. Nabi Isa menolak. Datanglah kau kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang memberikan syafaat pada hari kiamat, sehingga kita meminta syafaatnya Rasulullah bukan syirik, minta keselamatan dengan tawassul dengan Rasulullah. Inilah yang dikerjakan oleh para ulama. Ya akramal khalqi liman aduhi siwaka inda hulul hadithil amini. Tatkala terjadi di padang mahsyar suatu musibah yang merata, kesulitan yang merata di padang mahsyar, dan ketika itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun memberikan syafaat seizin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping memuji Rasul, banyak lagi pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari Buddha ini. Banyak sekali kita ambil dari Buddha. La tarumbil ma'asi kasru sahwatiha inna ta'ama yuqawi sahwatan nahi wa nafsu tattibi insabba ala hujir wa ta'yan wa injan patin wa injan patin an-nafsu tattibi sabadada ya wa ala sabba ala wudahi wa injan patin jantan. Nafsu itu kayak anak kecil yang menetek. Kalau kamu biarkan anak itu menetek terus sampai tua. Tetapi kalau kau potong sampai berhenti menetek, maka jangan dikasih nafsu itu kesempatan. La tarumbil ma'asi kasro sahwatnya indah ta'ama yuqawi sahwatan nahi. Jangan kau bermaksud berbuat maksiat agar nafsumu menjadi kapok. Biar saya mau berzina 1 minggu, biar nanti berhenti saya berzina. Saya mau main judi 1 minggu, supaya nanti saya kapok berhenti main judi. Itu dugaan yang tidak benar. Nafsu itu semakin dikasih makan, semakin buas. Itu Imam Busiri memberikan peringatan kepada kita semuanya. Dalam akidah Imam Busiri memberikan peringatan kepada kita. Dakma da'antum nasara fi nabiyyi wa kum bimasita fihi makan wa tahdi. Wansur ila da'i masita min sarfin wansur ila qati masita min hikam. Fa inna qadra rasulillah laisa lahu haddun. Fa yu'tidu an gunatikum bifami. Tinggalkan oleh engkau pengakuan orang Nasrani terhadap Nabi mereka, di mana mereka mentuhankan Nabi Isa, menganak Tuhankan Nabi Isa. Ma'ada'atun Nasara fi Nabi ini wa'kum bimasih tamatkan fi waktan ini. Dan tetapkan oleh engkau hukum pada sifat Rasulullah dan perkuatkan itu. Apapun sifat yang diberikan kepada Rasulullah,
semuanya pantas selain mentuhankan Nabi Muhammad. Jangan mentuhankan Nabi Muhammad dan jangan menganak Tuhankan Nabi Muhammad seperti orang-orang Nasrani. Sifat apapun yang kau berikan pada Nabi Muhammad pantas selama tidak mentuhankan Nabi Muhammad dan tidak menganak Tuhan Nabi Muhammad. Maka aku nasrohi Nabi ini waktu masih kama diibatkan ini. Wansuk ila dari masih kami sarkan kaitan nasabkan kepada dadnya Rasulullah min sarkan segala kemuliaan. Wansuk ila qabrihi bihi wahtakim dan wansuk ila dari masih min kami nasabkan kaitkan oleh Rasul segala macam kebijaksanaan. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun. Maka sesungguhnya keistimewaan Rasul tidak ada batasnya selama kau tidak mentuhankan Nabi Muhammad, selama kau tidak mengadakan ujian apapun, persilakan sampaikan kepada Rasulullah. Fa inna fadla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nanti pun begini, setiap orang yang berbicara tentang Rasulullah pasti lidahnya fasih, pasti lidahnya bagus karena dia mencintai orang yang bagus. Setiap khotib-khotib yang mempropagandakan menjelaskan sifat Rasul pasti lidahnya jadi bagus karena yang diciptakan orang yang bagus pasti diciptakan dengan inilah di antara isi daripada Buddha sambil memuji Rasulullah juga beberapa syair-syair mengandung akidah, mengandung hikmah yang diberikan pada kita semua. Maka itulah kita baca setiap minggu. Hari Minggu malam Senin rutin. Apakah ini bid'ah? Ya, ini bid'ah. Tidak ada orang Buddhanya saja sama Rasul, tidak ada. Tapi karena Buddha itu syair memuji Rasulullah dan beberapa syair yang isinya hikmah-hikmah kita baca setiap minggu malam Senin. Ini sebagai tradisi di pondok pesantren. Inilah barangkali dari saya sebagai penutupan daripada Buddha ini, dan saya mohon kepada pimpinan untuk menjelaskan yang lebih tegas lagi tentang sunnah-sunnah Rasulullah ini dan termasuk bid'ah di sana. Saya tambahkan sedikit hadisnya yang panjang yang sering dipakai oleh kaum Wahabi. Ahsanul kalami kalamullah. Kemudian dikatakan wa ahsanul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu hadisnya panjang. Ahsanul kalam kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammad. Sebagus-bagus kalam firman Allah, tidak ada yang lebih bagus dari firman Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin, dan sebagus-bagus petunjuk yang Allah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan paling jahatnya perkara muhdatsat. Muhdatsat itu bahasa Arab, artinya ahdatsa itu ihdatsat. Muhdatsat barang yang dibikin-bikin, barang yang diada-adakan, yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Itu artinya muhdatsat. Kullu muhdatsatin bid'ah, dan semua muhdatsat itu bid'ah. Kullu bid'atin dhalalatin wa kullu dhalalatin finnar. Kita baca Yasin bukan muhdatsat, karena Yasin itu sudah ada zaman Rasulullah. Kita baca sholawat tidak muhdatsat, karena sholawat sudah ada pada Rasulullah.
kita mengadakan apa yang ada pada zaman Rasulullah, karena Rasul tidak menemukan tempat dan waktu, kita yang tentukan dengan tempat yang waktu. Jadi tidak ada sholawatan bid'ah, maulid bid'ah, ini tidak ada. Ini semua ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jelas. Mengapa Rasul tidak yasinan tiap malam Jumat? Mengapa Rasul tidak pikir tiap malam Minggu? Subhanallah. Kalau seandainya Rasulullah melaksanakan sesuatu, itu kan menjadi beban kepada umatnya. Alangkah beratnya umat Islam harus yasinan kayak Rasulullah setiap malam Minggu, harus tahlilan kayak Rasulullah tiap malam Jumat, harus sholawatan kayak Rasulullah. Perbuatan yang baik itu Rasul tinggalkan, tergantung pada umatnya yang mau mengerjakan. Maka jangan dikatakan yasinan tiap malam Jumat bid'ah. Kita mengadakan apa yang ada zaman Rasulullah. Yasin sudah ada zaman Rasulullah, karena Rasul tidak menemukan tempat dan waktu kapan kita pada Yasin, kita adakan yasinan tiap malam Jumat rutin. Mengapa Rasul tidak mengadakan? Ya kalau Allah yang mengadakan, alangkah beban berat bebannya umat Islam ini. Malam Jumat harus yasinan, malam Minggu harus zikir, malam ini harus sholawatan, malam ini baca surat tahfidz. Rasul tinggalkan kebaikan-kebaikan ini tergantung pada umatnya, dan dasarnya referensinya jelas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ini selalu Habib kita saya jelaskan sama anak-anak ini supaya mengerti apa sebenarnya bid'ah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, terima kasih kepada Habib Hasan Bikri dan yang telah memenuhi undangan para santri ini. Terima kasih kepada semua para habaib yang telah hadir pada malam hari ini, dan pada para ulama-ulama yang hadir. Segera saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.